Haleluya, puji Tuhan. Keberadaan kita pada pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Dan biarlah kita mau mengucap syukur untuk perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar yang dikerjakan bagi kita. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan, kita mulai ibadah kita. Segala pujian dan syukur, hormat kemuliaan hanya bagi Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku. Kita nyanyi pujian ini bersama. Kau Tuhan Haleluya. yang selamatkanku. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Katakan segala pujian dan syukur. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Katakan bersama, Engkau Tuhan yang selamatkanku. Dan biarlah seluruh kehidupan kita bersyukur karena kita punya Allah yang baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang baik. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian
pujian dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Dengan apa kami mau balas akan kebaikan Tuhan? Selain pujian, ucapan syukur, memuliakan nama Tuhan, itulah yang kami panjatkan kepada Engkau. Kami berterima kasih Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini semua karena kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terlebih mengingat kembali akan pengorbanan Kristus Yesus. Engkau mati bagi kami supaya kami yang berdosa diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu, buat darah-Mu yang suci, darah-Mu yang mulia itu yang telah menebus segala dosa pelanggaran kami. Terima kasih buat hari ini kami mau berbakti kepada Engkau, kami mau beribadah kepada Engkau, memuji, menyembah Engkau, membesarkan nama Tuhan. Layaklah Engkau dipuji, layaklah Engkau disembah. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur, kami buka ibadah kami di hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, Tuhan akan membawa kita semakin hari semakin indah di pemandangan mata Tuhan. Semakin hari semakin memiliki sifat-sifat Tuhan. Karena itu, tetaplah kita hidup di dalam kebenaran-Nya Tuhan. Keindahan di hadapanku, kemurahan ada di belakangku. Haleluya. Di hadapanku, kemurahan di belakangku, kekuatan di sisiku, keyakinan di dalamku, kemenangan di perjalananku, kesukaan di hatiku, kedamaian dalam sanubariku, keindahan di dalam Yesus. Hidup ini indah kalau kita berjalan dengan Yesus. Haleluya. Mari nyanyikan pujian ini dengan sukacita, menjadi kerinduan kita bersama, menjadi keyakinan kita kalau hidup kita bersama dengan Yesus. Haleluya. Ini tambah manis setiap hari, karena Yesus menuntun hidupku. Keindahan di hadapanku. Keindahan Haleluya. di hadapanku, kemurahan di belakangku, Kekuatan ada di sisiku. Amin. di sisiku, keyakinan di dalamku, kemenangan di perjalananku, kesukaan di hatiku, kedamaian dalam sanubariku, keindahan di dalam Yesus. Hidup ini sangat indah dengan Yesus. Haleluya. Hidup kita berarti kalau kita hidup bersama dengan Yesus. Bersama Dia. Hidup ini tambah manis setiap hari, karena Yesus menuntun hidupku. Puji Tuhan. Biar setiap hari sedikit demi sedikit Tuhan yang ubahkan kehidupan kita. Amin. Sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Sejak ku terima Dia, tumbuh dalam anugerah-Nya, Yesus mengubahku. Dia ubahku
seluruh kehidupan kita. Tuhan mengubahkan sedikit demi sedikit, dan perasaan, pikiran, sikap, perbuatan kita menjadi sama seperti Yesus. Nyanyikan pujian ini, jemaat Tuhan, umat yang percaya. Biarlah kita bertumbuh bersama dengan Yesus. Haleluya. Umat yang percaya berjuang bersama Yesus, melayani Tuhan menjadi saksinya bagi kerajaan Allah. Semangat Pantekosta, heranlah api Roh Suci membakar kita. Mujizat Allah pasti dinyatakan bagi kita yang telah percaya. Hendaklah kita dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat di dalam Yesus Kristus, Dia Allah kita. Tingkat pengertian yang telah tercapai, kita lanjutkan bersama Yesus, berpegang firman dan kuasa Roh Kudus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Nyanyikan lagi pujian ini bersama jemaat Tuhan. Kita berjuang bersama Yesus. Jemaat Tuhan, umat yang percaya, berjuang bersama Yesus, melayani Tuhan menjadi saksinya bagi kerajaan Allah. Semangat Pantekosta, heranlah api Roh Suci membakar kita. Mujizat Allah pasti dinyatakan bagi kita yang telah percaya. Hendaklah kita dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat di dalam Yesus Kristus, Dia Allah kita. Tingkat pengertian yang telah tercapai, kita lanjutkan bersama Yesus, berpegang firman dan kuasa Roh Kudus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Hendaklah kita dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat di dalam Yesus Kristus, Dia Allah kita. Tingkat pengertian yang telah tercapai, kita lanjutkan bersama Yesus, berpegang firman dan kuasa Roh Kudus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Berpegang firman. Haleluya. Dan kuasa Roh Kudus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kita menjadi komitmen kita bersama. Kita tetap katakan sekali Yesus, tetap Yesus. Dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Biarlah firman Tuhan dan Roh Kudus itu yang akan menguatkan kita. Kita akan dengar firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian ini bersama. Menjadi satu keyakinan kita di dalam segala keadaan. Kita akan katakan sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Tetap Yesus, Puji Tuhan. yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktuku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona
segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang. Kami akan tetap katakan Tuhan, Engkau Allah yang mempesona hati kami. Haleluya. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan lagi, sekali Yesus, selamanya Yesus. Inilah komitmen kami Tuhan, ini kepercayaan kami Tuhan. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Inilah doa kami Bapa, seruan kami sekali Yesus, selamanya Yesus. Biarlah pujian dan sembah kami boleh menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami semua akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Persiapkan tanah hati kami untuk ditaburi kebenaran firman-Mu menjadi tanah hati yang baik. Kami juga berdoa secara khusus untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan perlengkapi dengan kuasa Roh Kudus sehingga ia boleh mampu dan berlayak menjadi perpanjangan suara kebenaran-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dimanapun Anda berada, kita bisa mengikuti ibadah online ini adalah kemurahan Tuhan. Dan dalam ibadah kita hari ini, kita juga akan menikmati persekutuan dengan Tuhan di dalam perjamuan Tuhan, di mana kita akan makan tubuh dan minum dari darah Yesus. Kita menyatu dengan Yesus Kristus. Artinya Yesus tinggal di dalam kita, kita tinggal juga di dalam Dia. Dan sebab itu tema yang diangkat untuk hari ini berjudul pikiran dan perasaan Kristus Yesus. Itu yang harus kita miliki. Kalau Kristus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Dia, apa yang menjadi pikiran dan perasaan Kristus itu juga menjadi pikiran dan perasaan kita. Baik, kita buka bersama-sama di dalam suratan Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima.
Ayat ini katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dalam hidup kita bersama, ini berbicara mengenai kesatuan dalam jemaat, kesatuan sebagai umat Allah yang terdiri dari berbagai banyak anggota. Dan Paulus berharap sebagai satu kesatuan jemaat, sebagai kesatuan umat Allah, masing-masing kita juga memiliki perasaan dan pikiran Kristus di dalam kita. Pikiran dan perasaan Kristus adalah satu pikiran dan perasaan yang tidak mementingkan kepentingan pribadi, memperhatikan orang lain, memikirkan keadaan orang lain, membantu orang lain, melihat apa yang menjadi kebutuhan orang lain untuk dapat kita memberikan pertolongan. Dan pikiran dan perasaan Kristus juga merupakan satu hal yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah oknum manusia tetapi mempunyai kerendahan hati. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi dengan kerendahan hatinya itu dia juga dapat mengasihi kita. Dengan demikian maka kita sebagai orang-orang yang mempunyai pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus, maka kita juga harus mengasihi seperti Dia mengasihi, dan kita juga membenci seperti Ia membenci. Allah tidak membenci manusia. Allah membenci perbuatan dosa yang dilakukan manusia. Dosa yang dibenci oleh Allah. Tapi Allah mengasihi semua manusia, sekalipun mereka masih dalam keadaan berdosa. Firman Tuhan jelas katakan, ketika kita masih berdosa, Allah sudah mengasihi kita. Artinya dia mengasihi manusia, dia mengasihi ciptaannya. Tetapi dia membenci dosa. Dan karena itu kita juga sebagai manusia, sebagai umat Allah yang sudah dimenangkan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib, kita juga harus belajar dan harus berusaha untuk membenci perbuatan-perbuatan dosa. Supaya kita tidak terikat lagi dengan kehidupan lama. Kita tidak terikat lagi dengan keinginan-keinginan untuk melakukan hal-hal yang berdosa. Dan dengan demikian kita dapat hidup meneladani kehidupan Yesus. Itu yang diharapkan. Kita meneladani kehidupan Yesus karena Yesus Kristus adalah teladan yang tertinggi dari kerendahan hati. Kenapa dikatakan teladan yang tertinggi mengenai kerendahan hati yang bisa kita lihat? Karena firman Tuhan katakan, sekalipun Ia, Yesus itu dalam rupa Allah, tapi tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Kita tahu Allah tinggal di dalam sorga, dalam kerajaannya yang mulia, yang kekal, tidak ada dosa, tidak ada perbuatan-perbuatan yang menyakitkan hati. Allah tinggal dalam kemuliaan, dan Yesus ada di sana. Kerendahan hati ditunjukkan oleh Yesus ketika Allah Bapa memerintahkan dia untuk menjadi manusia, menjelma menjadi manusia, sehingga dengan keadaannya sebagai manusia, Yesus menjadi korban yang berkenan di hadapan Allah untuk pengampunan dosa umat manusia. Dan Yesus laksanakan tugas itu. Perintah Bapaknya dia laksanakan. Bab itu dikatakan dalam firman Allah itu, sehingga ia dalam rupa hamba.
Ia datang, dia meninggalkan kesetaraannya dengan Allah, datang ke dalam dunia ini dalam rupa hamba. Golongan yang paling rendah. Dan dalam rupa hamba, dia bertindak sebagai hamba. Tetapi dia tetap Allah. Allah yang mau menjadi hamba. Keadaan Yesus sebenarnya merupakan satu hal yang sangat mulia. Keberadaan Yesus dikatakan kalau kita buka bersama-sama di dalam kitab Ibrani pasal yang pertama. Kitab Ibrani pasal yang pertama ayat ketiga dan keempat dikatakan di situ. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Itulah keadaan Yesus sebenarnya. Ia menjadi cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah. Karena kita tahu firman Tuhan juga katakan Allah adalah roh. Tidak ada wujud tubuhnya. Tetapi dengan adanya Yesus, maka Yesus adalah gambar wujud Allah. Berdiam segala sesuatu tentang Allah di dalam wujud Yesus itu yang bisa dilihat. Dan sebab itu kita melihat bahwa Yesus itu sangat mulia. Dan dalam kemuliaan itu dia mau merendahkan dirinya menjadi hamba untuk keselamatan umat manusia. Tapi ketika dia sudah selesai dengan tugasnya, dikatakan di sini, setelah ia mengadakan penyucian dosa, ia kembali ke tempatnya, ia duduk di sebelah kanan yang maha tinggi, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Itulah keberadaan Yesus. Dari situlah kemudian kita bisa melihat dan kita meneladani bahwa Yesus adalah teladan yang tertinggi dari hal kerendahan hati. Berbicara mengenai pikiran dan perasaan Yesus Kristus yang harus ada pada kita. Seperti apakah pikiran Kristus Yesus itu? Kristus Yesus mempunyai pikiran yang luar biasa. Ya, extraordinary, yang tidak dapat disamakan dengan manusia siapapun yang ada di muka bumi ini. Orang yang paling pintar pun di dalam dunia ini tidak akan bisa sama, tidak akan bisa memiliki pikiran yang sama dengan Yesus. Kenapa? Karena Yesus bisa mengetahui apa yang orang lain pikirkan. Ketika dia berbicara kepada kita, dia tahu apa isi hati kita. Dia tahu apa isi pikiran kita. Di dalam Injil Markus diceritakan ketika Yesus sedang berada di Kapernaum, kemudian di rumah di tempat di mana dia berdiam itu, orang-orang berkumpul untuk mendengarkan Yesus mengajar. Yesus berfirman, membawakan firman Tuhan. Dan begitu banyaknya orang berkumpul di rumah itu sehingga ada orang yang sakit, yang lumpuh, tidak bisa menembus keramaian rumah itu. Sehingga teman-temannya membawa orang sakit ini naik ke atap, membuka atap rumah dari atas. Orang yang sakit lumpuh ini diturunkan, ada di depan Yesus. Perkataan apa yang disampaikan oleh Yesus adalah, manusia, dosamu sudah diampuni. Dan pada saat itu, ada ahli-ahli Taurat yang duduk di rumah itu, yang sedang mendengarkan Yesus berkata-kata. Ketika Yesus mengatakan bahwa dosamu sudah diampuni, ahli-ahli Taurat ini
berpikir dalam pikiran mereka, timbul dari hati mereka, bahwa Yesus sedang menghujat Allah. Karena dalam pikiran mereka hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Betul. Tetapi dengan kata lain, para ahli Taurat ini tidak mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Mereka tidak memperkatakannya. Itu timbul di dalam hati mereka, timbul dalam pikiran mereka. Tapi kemudian Yesus, dikatakan di ayat itu, Yesus segera mengetahui dalam hatinya. Dalam hatinya dia tahu apa yang dipikirkan, apa yang ada di dalam hati para ahli Taurat itu. Sehingga kemudian dia menegur mereka, kemudian ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu?" Artinya Yesus tahu apa yang sedang dipikirkan oleh para ahli Taurat itu, sekalipun mereka tidak menyampaikannya kepada Yesus. Itulah pikiran Yesus. Dia bisa memahami apa yang ada di dalam kita. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kalaupun ada hal-hal yang tidak bisa kita ungkapkan kepada orang lain, bahkan kita sendiri begitu sulit untuk bisa membawa itu di dalam doa. Percayalah Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan tahu apa yang ada di pikiran kita. Dan Tuhan tahu juga kalau kita mempunyai maksud-maksud jahat, mempunyai pikiran-pikiran jahat. Sebelum kita lakukan, sebelum kita ungkapkan, sebelum kita perbuat, Tuhan sudah tahu. Itulah pikiran Allah. Dan pikiran Yesus juga adalah pikiran selain dia dapat mengetahui apa yang dipikirkan oleh orang lain, Yesus juga tahu apa yang akan terjadi di hari-hari mendatang. Dia tahu apa yang akan terjadi pada masa depan. Ketika dia sedang berbicara kepada murid-muridnya, dia mengambil ayat dari kitab Yesaya. Dia mengetahui bahwa ada nubuatan tentang kematiannya. Ada nubuatan bahwa ia akan disalibkan, bahwa dia akan menderita. Dan dia akan disalibkan di antara para penjahat, di antara para pemberontak. Sebab itu dia katakan di dalam ayat, kalau saudara baca di dalam kitab Lukas pasal 22, Yesus katakan di situ, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Jadi apa yang Tuhan sampaikan, Tuhan katakan itu sedang digenapi. Yesus tahu apa yang akan terjadi di hari depan. Yesus tahu apa yang terjadi juga bagi kita untuk hari depan kita. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan hari depan kita. Tuhan tahu segala perkara. Sekarang bagaimana mengenai perasaan Yesus sendiri? Hati Yesus sendiri. Hati Yesus adalah hati yang penuh dengan kasih. Hati yang selalu mau mengampuni. Dan itu yang juga harusnya menjadi ada di dalam hati kita. Kasih itu tinggal di dalam kita. Karena firman Allah katakan, Allah itu kasih adanya. Dan Yesus sebagai oknum Allah juga kasih adanya. Dia mengasihi manusia. Sejahat apapun manusia, dia mengasihi manusia. Dia membenci dosa-dosanya. Tetapi dia mengasihi manusia. Mengasihi jiwanya. Di dalam Efesus pasal yang kelima, suratan Efesus pasal yang kelima, ayat yang pertama dan kedua, katakan di situ, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu. Dan kasih Yesus itu kasih yang dia buktikan. Bukan hanya kasih yang disampaikan dengan kata-kata.
Tetapi sesuatu yang dia buktikan dengan perbuatannya, dengan pengorbanannya. Jadi kasih yang harus kita miliki harus sama dengan kasih yang Yesus miliki. Bukan kasih yang pura-pura. Bukan kasih yang hanya sementara ada, kemudian hilang. Kasih itu harus terus ada di dalam kita. Kasih itu harus terus menguasai kita. Dan dengan kasih itu kita juga bisa mengasihi orang lain. Kita juga bisa memperhatikan kepentingan orang lain. Kita juga bisa mengasihi jiwa orang lain. Mereka yang belum menerima keselamatan. Mereka yang masih tinggal di dalam dosa. Kalau Yesus mengasihi mereka, kita juga harus mengasihi mereka. Dan hati perasaan Yesus adalah perasaan yang lemah lembut. Dia rendah hati. Dan itu dia sampaikan kepada murid-muridnya. Jelas dia sampaikan di dalam Injil Matius, kalau saudara baca. Dia katakan, pikulah kuk yang kupasang. Dan belajarlah padaku. Karena aku, dia menunjuk dirinya sendiri. Yesus lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ada kuk yang Tuhan mau taruh di dalam kehidupan kita. Kuk bukan untuk menyiksa kita. Bukan untuk membuat kita menderita, tidak. Tetapi kuk untuk membuat kita tahu, mengikuti jalannya Allah. Mengikuti perintah-perintah Allah. Sehingga kita tidak memikirkan hal-hal yang ada di luar itu. Kita tidak lagi terpengaruh dengan kehidupan-kehidupan yang lain. Dengan cara hidup yang berdosa dan lain sebagainya. Dengan kuk yang Tuhan taruh kepada kita. Beban itu kemudian membuat kita bisa fokus kepada pikiran-pikiran Allah. Kepada jalannya Allah. Hidup kita menjadi benar. Dan dikatakan situ, aku lemah lembut. Yesus lemah lembut dan rendah hati. Dan sebab itu jiwamu akan mendapat ketenangan. Orang yang lemah lembut, berpembawaan lemah lembut, orang yang rendah hati, itu akan membuat orang lain tenang. Kalau saudara bicara dengan lawan bicara saudara dan kemudian dia bicaranya teriak-teriak, marah-marah, dengan suara kuat, kita tidak tenang, tidak ada ketenangan. Tapi bicara dengan orang yang lemah lembut, menjawab dengan lemah lembut, memberikan respons dengan lemah lembut, rendah hati, tidak menyombongkan diri, tidak menunjukkan kehebatan kita sendiri, itu akan membuat jiwa kita tenang. Dan kalau kita memiliki perasaan itu, kita juga menjadi orang-orang yang lemah lembut dalam kehidupan kita. Orang yang rendah hati, tidak menyombongkan diri. Maka itu akan membuat juga jiwa orang lain tenang. Orang yang berbicara dengan kita menjadi tenang. Bawa ketenangan. Bukan membawa perpecahan. Bukan membawa pertikaian. Tapi membawa ketenangan. Itu perasaan Kristus yang harus juga ada di dalam kita. Perasaan Yesus yang lainnya adalah bahwa dia adalah setia adanya. Yesus setia. Dia setia dalam tugasnya. Dia setia memenuhi perintah Bapanya. Dia menolak. Sekalipun dia tahu dia harus mengalami penderitaan. Bahkan dia harus mengalami kematian sebagai manusia. Karena Allah tidak pernah mati. Roh tidak bisa mati. Tetapi sebagai manusia dalam tubuh manusianya, dia mengalami kematian. Yesus yang tinggal di dalam kemuliaan, di dalam sorga, tidak mengenal dosa, tidak pernah melakukan hal-hal yang berdosa. Tetapi ketika dia menjalankan perintah Bapanya, seluruh dosa dunia dibebankan kepadanya. Dia harus menjalankan hal itu. Dia harus menerima keadaan berdosa itu.
walaupun dia tidak pernah melakukan hal yang berdosa. Tapi dia setia. Ada saatnya memang kemudian dia pernah berdoa kepada Bapa, Bapa kalau boleh lalukan cawan ini. Tapi dia tetap setia untuk menjalankan perintah Bapaknya. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Contoh kesetiaan Allah itu. Itulah yang kemudian membuat dia diangkat menjadi cahaya kemuliaan di dalam sorga. Ya, di dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa kita sebagai umat Allah, kita sebagai umat tebusan Kristus, kita dapat memandang kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Rasul dan imam besar yang kita akui namanya adalah Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya. Artinya Yesus setia kepada Bapa, Allah Bapa yang sudah menetapkannya, menetapkan tugasnya, menetapkan perintahnya untuk Yesus menjadi korban. Dia setia. Apakah kita juga mau setia terhadap perintah Allah? Apakah kita juga mau setia kalau Tuhan memerintahkan kita untuk juga berkorban demi keselamatan orang lain? Kiranya ini juga menjadi perasaan kita. Apa yang menjadi perasaan Yesus itu juga menjadi perasaan kita sebagai umat Allah. Setia di dalam panggilan kita, setia mengiring Tuhan, setia memuji menyembah Tuhan, setia mencari wajah Kristus, setia melakukan perintah-perintah Allah. Tidak memilah-milah mana yang baik bagi kita, mana yang tidak baik bagi kita. Karena semua perintah Allah itu pasti baik bagi kita. Dan Tuhan pasti akan memampukan kita untuk tetap tinggal setia di dalam kita menjalani, menghidupi iman kita di dalam Kristus. Perasaan lain yang juga dimiliki oleh Kristus adalah kuat atau bertahan dalam penderitaan. Tadi saya sudah katakan mengenai kehidupan Yesus. Dia hidup dalam kemuliaan di dalam sorga. Tidak ada dosa, tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan. Tetapi ketika Allah Bapa memerintahkan dia untuk menjadi korban, dia setia menjalankan perintah itu, dia bertahan dalam penderitaan. Coba kita lihat bersama-sama di dalam 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 21 mulai. Dikatakan di situ, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Itulah yang Yesus miliki. Itulah yang ada dalam perasaan Yesus. Kesetiaannya, dia mampu bertahan dalam penderitaan. Susah, menderita, sakit. Tapi dikatakan di sini, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tapi ia menyerahkan kepada Bapa. Nanti Bapa yang akan mengadili dengan seadil-adilnya. Bapa yang akan menghakimi dengan adil, dikatakan di situ. Sebab itu kamu dipanggil seperti Yesus mengalami penderitaan. Kita juga harus siap untuk mengalami penderitaan. Tidak enak.
Tapi itu adalah bagian yang harus kita lalui untuk mempertahankan iman kita melalui penderitaan, melalui kesulitan. Perasaan itu juga harus ada di dalam kita. Perasaan Yesus itu harus tinggal juga di dalam kita. Dan sebab itu Allah menghendaki umatnya, kita sebagai umat Allah, mengikuti contoh Yesus itu dan menjadi serupa dengan dia. Allah inginkan kita mengikuti contoh Yesus, teladan Yesus. Dan kemudian kita menjadi seperti Yesus. Sebagai ayat terakhir dalam Roma pasal yang ke-8, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29, di situ dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita diharapkan menjadi serupa dengan Yesus. Menjadi serupa dengan gambaran Yesus. Sifat-sifat Allahi ada di dalam kita. Karakter Allah tinggal di dalam kita. Pikiran dan perasaan Kristus itu juga menjadi bagian kita. Menjadi pikiran dan perasaan kita. Dan kita hidup kehidupan yang ada dalam dunia ini dengan mengikuti teladan Kristus. Apakah kita mampu? Kita mampu karena firman dan roh Allah ada di dalam kita. Firman itu akan menerangi jalan kita untuk kita bisa mengikuti perintah Yesus. Dan Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Kudus memenuhi kita, menguatkan kita, memampukan kita supaya kita bisa ikut jalani Kristus. Kita tahu jalannya dengan firman yang memberi terang pada jalan kita, dan Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita supaya kita mampu berjalan di dalam terang itu. Mempertahankan iman kita. Memiliki pikiran dan perasaan Kristus di dalam hati kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah kehidupan kita menjadi kehidupan bagi orang lain. Seperti Yesus menjadi kehidupan yang berarti bagi banyak orang. Kehidupan kita juga menjadi kehidupan yang berarti karena pikiran dan perasaan Kristus tinggal di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Kita akan persiapkan hati pikiran kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Dan sebelum itu, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kami tahu kami harus hidup dan memiliki pikiran dan perasaan Yesus dalam kehidupan kami. Nah, sebab itu kami minta biarlah Tuhan memampukan kami supaya kami dapat hidup seperti Yesus hidup. Kalaupun kami harus mengalami mungkin hal-hal yang berat dalam kehidupan kami, tapi kami percaya Roh Tuhan akan menyertai kami. Firman-Mu juga akan terus memberikan terang dalam perjalanan kami, sehingga pada saatnya kami boleh menjadi sama, serupa seperti Engkau, seperti apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan Tuhan. Kami akan menyatu dengan Engkau. Kami akan makan tubuh Kristus dan minum dari darah-Mu. Tuhan tolong kami, sucikan kami, kuduskan kami semua. Sucikan semua yang sudah tersedia, supaya apa yang kami terima ini boleh benar-benar menunjukkan cinta kami kepada Tuhan. Dan menunjukkan kesatuan kami dengan Engkau. Engkau tinggal di dalam kami. Kami juga tinggal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati pikiran kami untuk masuk di dalam perjamuan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
jiwaku merindukan keagungan kasih ilahi. Kita angkat tangan kanan kita dengan roti pada tangan kanan kita. Saya bacakan firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti yang adalah tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Dengan cawan pada tangan kanan kita angkat. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan, kita minum darah Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta. Dalam jalanku sampai ke surga, saya mau seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta. Dalam jalanku sampai ke surga, saya mau seperti Yesus. Dalam jalanku sampai ke surga, Saya mau seperti Yesus. Saya mau seperti
menjadi kerinduan kami Tuhan. Oh, kami ingin menjadi seperti Yesus, serupa dengan Engkau, seperti apa yang Engkau rindukan dalam kehidupan kami. Sebagai umat Allah, umat yang sudah menerima tebusan oleh pekerjaan Yesus di kayu salib, dan kami sudah menyatu dengan Engkau di dalam perjamuan Tuhan. Biarlah Tuhan terus bekerja di dalam kami. Ubah terus kehidupan kami Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Supaya kami juga mampu menjalankan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Dan pada saatnya kami menjadi sama seperti Engkau, serupa dengan Engkau. Bahkan pada saatnya juga kami akan bertemu muka dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati akan kehidupan kami. Semua yang kami lakukan dalam kehidupan kami sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan berkati semua. Dan kami juga tidak lupa berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, yang dalam keadaan lemah, mereka yang dalam pergumulan. Tuhan tolong mereka, berikan kekuatan kepada mereka, berikan kesembuhan kepada mereka. Kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga tetap berdoa bagi pemerintah bangsa kami. Tuhan kuatkan, berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan mampu menyelamatkan bangsa ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang saudara-saudara, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dan kemurahan dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, di dalam persekutuan pemeliharaan kuat kuasa Roh Kudus, yang akan selalu menyertai kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita terima berkat ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua kita yang percaya berkata, amin.